Selamat pagi. Pagi hari ini kita akan membahas sekilas tentang manajemen produksi yang merupakan salah satu topik dari materi mata kuliah manajemen produksi. Disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono pada hari Minggu tanggal 13 November 2022. Pokok bahasan mulai pendahuluan, pengertian, studi pustaka, contoh soal, ringkasan, soal-soal latihan. Sasaran belajar diharapkan setelah membaca topik ini, Anda dapat mendefinisikan sistem produksi. Yang kedua, menjelaskan tentang fase perkembangan manajemen produksi. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang proses produksi, menjelaskan tentang alih teknologi, tentang pendahuluan. Pada masa kini, masyarakat hidup pada situasi yang sangat kompleks. Hidup saling berhubungan, sangat dekat dengan sejumlah sistem produksi dan berbagai macam produk, barang dan atau jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa sistem merupakan bagian dari barang-barang dan jasa yang bervariasi. Kata memproduksi digunakan untuk menerangkan bahwa setiap aktivitas yang terorganisasi yang dimaksudkan untuk menyediakan barang dan atau jasa untuk meningkatkan nilai tambah, adding value bahan baku atau barang setengah jadi, hal produk atau kegunaan dari bahan baku tersebut. Di dalam mempelajari sejarah perkembangan manajemen produksi terdapat hubungan yang erat dengan studi tentang keberadaan umat manusia di dunia ini, khususnya di Indonesia. Adanya produk yang didatangkan dari luar negeri, import, terutama yang berkaitan dengan mesin dan peralatan produksi. Negara pemasok tentunya juga membawa orang, membawa sistem, dana, mesin dan peralatan, teknologi, juga produk yang akan dipasarkan atau dijual. Pendekatan yang digunakan adalah analisis input, proses, output. Kalau di sini dikatakan sebagai suatu sistem, maka ada sisi input adalah 5M plus TIA, ada man, money, methods, material, mesin, teknologi, informasi, dan energi. Ada sumber daya manusia yang unscalable, yang juga scalable. Juga ada duit, ada money yang dilibatkan untuk pembelian bahan baku, pemasaran, promosi. Juga ada metode, gitu. Ada juga bahan baku yang digunakan. Kalau kita membuat kursi, ada yang seluruhnya terbuat dari kayu, ada yang seluruhnya terbuat dari plastik. Ada yang kombinasi, ada kayu, ada plastik, ada pipa dari baja, ada mesin. Kalau kita mau membuat meja, bisa, kalau dari kayu bisa pakai pasrah tangan, bisa pakai pasrah listrik. Tapi kalau menggunakan bahan bakunya adalah plastik, maka kita bisa membuat injection molding. Atau kalau membuat dari pipa, kita bisa pakai mesin bending. Ada teknologi sederhana, teknologi madya, sampai teknologi tinggi. Ada informasi yang dibutuhkan tentang pasar, tentang market share, tentang pangsa pasar. Ada energi yang digunakan. Sisi input yang lain adalah kendala adalah data, jadi kita butuh data yang akurat, juga keahlian, juga anggaran, juga waktu, bagaimana memandang waktu yang 24 jam lagi. Sisi input yang lain adalah variabel keputusan, bagaimana data yang demikian banyaknya kita seleksi, juga metode yang digunakan. Semua input tadi diproses, perubahan yang dikenakan terhadap sistem menjadi output, bisa produk, barang, dan atau jasa. Ada juga limbah. Kadang-kadang ada produk yang cacat sehingga perlu direproses, di feedback, diproses ulang.
Kalau ini dikatakan sebagai satu sistem produksi, maka ukuran keberhasilannya adalah memaksimumkan keuntungan atau tidak bisa keduanya, atau meminimasikan ongkos. Lebih detail bisa menggunakan QCD SMP, yaitu Quality, Quantity, Cost, Delivery Time, Safety, Moral, and Productivity. Ini kalau dikatakan sebagai satu sistem produksi, tadi kita sudah jelas. Sistem produksi dan proses produksi pada gambar satu tadi perlu digabungkan, gambar satu ini perlu digabungkan dengan tipe proses yang lain agar dapat memberikan bimbingan atau arah dan dapat mengevaluasi untuk kinerja serta dapat beradaptasi terhadap lingkungan. Untuk itu diperlukan proses manajemen. Masukan berkaitan tentang persyaratan atau spesifikasi produk yang harus ditetapkan oleh konsumen dan produsen serta dipelihara mencakup persyaratan fungsi dan kinerja produk. Jadi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, informasi berkaitan dengan desain sebelumnya yang serupa, dan persyaratan desain dan pengembangan lain yang utama. Masukan dalam bentuk desain dan pengembangan produk harus mendapatkan persetujuan pihak manajemen sebelum dikeluarkan atau diproduksi secara massal. Sedangkan keluaran desain dan pengembangan produk haruslah memenuhi persyaratan masukan bagi desain dan pengembangan, memberi informasi yang sesuai untuk pembelian, produksi, dan penyediaan jasa, berisi atau mengacu pada kriteria keberterimaan produk dan menentukan karakteristik produk yang penting untuk pemakaian yang aman dan benar. Beberapa produk yang sudutnya tajam-tajam sekarang sudah berubah. Kijang pedesaan sekarang sudah menggunakan kijang kapsul dan sudah bergeser lagi kijang Innova yang mendekati sedan. Alih teknologi adalah suatu proses belajar mengajar dari suatu proses penyerahan piranti keras dan piranti lunak, perangkat keras maupun perangkat lunak, dan proses pelimpahan keterampilan dari pihak yang menyerahkan pada pihak penerima. Dalam prakteknya terdapat berbagai aspek alih teknologi antara lain adaptasi produk dan prosesnya dalam lingkungan setempat. Yang kedua, beli atau sewa atau beli secara cicilan piranti keras, perangkat keras, perangkat lunak, atau pelatihan keterampilan. Yang ketiga adalah pengembangan fasilitas dan pengembangan di setempat lingkungan perusahaan. Yang keempat adalah pengoperasian dan latihan karyawan untuk menerima teknologi tersebut. Ada satu contoh pendekatan ahli teknologi. Yang pertama adalah fase lisensi, yang kedua fase integrasi, kemudian yang ketiga adalah pengembangan, yang keempat adalah fase riset dasar. Dan ini kalau dikembangkan, diterapkan di industri pesawat terbang Nusantara, sekarang menjadi PT Dirgantara Indonesia. Fase pertama lisensi itu merakit KASA 212. Jadi di awal IPTN memproduksi sebagian daripada KASA 212, kemudian muncul NC, PT IPTN dan KASA 212. Jadi integrasi fase yang kedua, muncul NC 212, kemudian fase pengembangan. 212 adalah 2 engine dengan 12 penumpang, fase pengembangan adalah CN 235, 2 engine dengan 35 penumpang. Jadi sudah mulai pengembangan. Dan berikutnya adalah fase yang keempat adalah munculnya N250, 2 engine dengan 50 penumpang. Ini pengembangan yang dilakukan di IPTN
yaitu KASA 212, ini 2 engine dengan 12 penumpang, muncul sudah pengembangan tahap integrasi, yaitu NC 212, yang ini sudah mulai pengembangan, 2 engine dengan 35 penumpang, dan yang berikutnya adalah N250 atau ini N250. Yang 100% diproduksi oleh PT Dirgantara. Fase 1 kalau dicontohkan di IPTN adalah awal tahun 1960-an, PT IPTN Industri Pesawat Terbang Nusantara di Bandung mulai memproduksi pesawat terbang dengan lisensi pabrik pesawat terbang KASA di Spanyol. Yang tahap yang kedua, fase yang kedua berbeda lagi, yaitu pada periode ini dikenal dengan fase mempersiapkan desain satu atau beberapa produk yang saling banyak digunakan oleh konsumen dan sesuai kebutuhan masyarakat di Indonesia. Ada penggabungan dan kombinasi antara budaya di dalam negeri dengan penggunaan teknologi yang didatangkan dari luar negeri. Untuk itu diperlukan integrasi antara kondisi di dalam negeri dan sistem serta produk yang akan diproduksi. Di bidang farmasi, ini banyak sekali produk-produk yang ada license. Dan muncul berkembang sekarang produk-produk obat-obatan yang sudah produksi dalam negeri. Pada fase ketiga, pada periode ini awal munculnya beberapa produk yang diproduksi secara nasional, seperti televisi berwarna dengan teknologi LED, mobil niaga yang bentuknya seperti sedan, yang dulu mobil niaga adalah berbasis chassis, berbentuk seperti sedan monogi. Juga kalau kita lihat beberapa produk seperti komputer, laptop, ada yang dirakit oleh siswa SMK, mulai dirakit. Yang fase keempat adalah pada periode ini awal munculnya suatu disiplin ilmu baru yang berkembang di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Beberapa materi perkuliahan membahas tentang alat manajemen baru secara kuantitatif atau terukur untuk mencari solusi persoalan yang secara menyelesaikan persoalan secara ilmiah. Proses manajemen ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu adding value, yaitu perlu memperhatikan nilai tambah. Batu kalau di sungai, maka harganya relatif atau tidak bisa laku. Tetapi begitu batu ditaruh di pinggir jalan, maka bisa 1 truk harganya sudah 2 juta rupiah. Tetapi begitu dibuat stenslah, diproses menjadi batu untuk cor, maka 1 truk harganya bisa berkali lipat, bisa sampai 10 juta. Tetapi begitu menjadi kusen pintu, kusen jendela, kusen bangunan atau pilar, maka harganya sudah berlipat ganda. Struktur organisasi, apakah strukturnya lini atau koordinasi atau tipe yang lain. Kemudian desain daripada produk. Paling bagus, contoh yang paling bagus itu Kijang. Dulu Kijang itu di bawah tahun 70-an itu Kijang pedesaan, kemudian berubah Kijang kapsul, kemudian muncul Kijang-Kijang bentuk yang baru, Innova, menyerupai sedan. Perencanaan produksi, pengendalian produksi dari suatu organisasi. Manfaat dasar dari satu sistem produksi ada 4, yaitu bagi pemilik, pelanggan, karyawan, dan publik. Yang pertama, melalui laju pengembalian yang sesuai, rate of return terhadap para pemangku kepentingan, stakeholder, pemegang saham, shareholder, dan para penyandang dana, yang investor yang telah diinvestasikan atau memperoleh keuntungan lain yang memadai
baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah manfaat bagi pelanggan melalui penjualan barang dan atau jasa terhadap kualitas produk yang dihasilkan dengan biaya dan harga jual yang kompetitif. Sedangkan bagi manfaat bagi karyawan adalah melalui kompensasi yang sesuai terhadap gaji dan upah dan lingkungan kerja sehingga memberikan kepuasan kerja. Bagi masyarakat pada umumnya melalui aktivitas sistem produksi yang melibatkan proyek untuk kepentingan perbaikan sarana dan prasarana untuk masyarakat umum dan membantu di dalam penyelesaian beberapa problema-problema yang muncul di masyarakat. Misal dalam petik penciptaan lapangan kerja, kompensasi, perbaikan lingkungan, jalan atau perbaikan kantor desa. Kalau kita lihat infrastruktur, munculnya tol, munculnya kereta cepat, maka akan menciptakan lapangan pekerjaan secara langsung, kemudian kos-kosan, tempat tinggal, kemudian juga warung-warung ataupun restoran di sekitar proses produksi akan bermunculan. Tujuan perusahaan atau organisasi ada dua contoh yang perlu diperlihatkan. Yang pertama adalah perusahaan keluarga. Ada beberapa tujuan yang diinginkan oleh organisasi ini, yaitu yang pertama memberikan kepuasan terhadap rata-rata laju pengembalian modal pada tingkat pengembalian modal atau investasi yang menarik, return on investment atau ROI. Yang kedua, reputasi atau gengsi terhadap kualitas produk yang baik, persentasi atau posisi tertentu terhadap kontribusi pangsa pasar produk. Yang keempat, tingkat motivasi dan loyalitas tenaga kerja yang tinggi. Tipe perusahaan yang kedua adalah rumah sakit. Ada beberapa tujuan yang diinginkan oleh organisasi, yaitu tingkat kualitas pelayanan yang tinggi terhadap pasien, rata-rata penggunaan mesin dan peralatan laboratorium, serta ruang operasi pada tingkat yang memuaskan, Board of Occupation Rate, tingkat kehadiran dokter dan paramedis yang relatif memadai atau tinggi, waktu tunggu dan rawat inap yang singkat. Ringkasan topik hari ini kita sudah membahas tentang analisis masukan, proses dan keluaran, sistem produksi. Ahli teknologi ada 4, mulai lisensi, kemudian pengembangan, riset sampai riset dasar, integrasi, pengembangan sampai riset dasar. Manfaat tadi ada 4, bagi pemilik, bagi karyawan, masyarakat pada umumnya. Contoh ahli teknologi tadi sudah di IPTN atau di tempat industri yang lain, misalkan obat-obatan yang juga banyak menggunakan ahli teknologi dengan 4 fase ini. Proses manajemen juga dua contoh tujuan perusahaan atau organisasi. Yang pertama adalah berkaitan dengan perusahaan keluarga dan rumah sakit. Soal-soal latihan, jelaskan tentang analisis masukan dan keluaran, kemudian sistem produksi, ahli teknologi, manfaat dasar, juga proses manajemen, juga tujuan perusahaan. Versi yang lain. Daftar pustaka ini yang digunakan, kemudian biodata, itu Bambang Sugiono Agus Purwono, staf pengajar di School of Business and Management di Universitas Ciputra, Surabaya. Beberapa kegiatan berkaitan tentang jurnal, juga pembicara di seminar nasional maupun internasional, juga sebagai keynote speaker, ketua panitia di konferensi internasional, juga mengikuti kegiatan berkaitan tentang HIV/AIDS di Bangkok dan di Thailand dan di Wuppertal, Jerman, yang disponsori oleh United Nations, badan PBB yang ngurusi AIDS. Beberapa organisasi, anggota organisasi yang diikuti, kemudian juga biodata yang lain berkaitan dengan Scopus ID, Orchid ID, Sinta ID.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di topik yang lain. Selamat pagi.